semuanya, kembali lagi bersama kami mahasiswa geologi. Nah, saat ini kami sedang berada di hulu Sungai Ciwidey. Kami akan melakukan pengambilan sampel geokimia stream sedimen MES 80. Nah, teman-teman, MES 80 ini digunakan untuk mengambil fraksi yang halus. Maka dari itu, kita harus memerhatikan beberapa kondisi. Salah satunya yaitu adalah kita harus mencari arus yang lemah. Bisa kita lihat di arus yang deras ini terdapat arus lemah di sebelah sana. Dan juga selain arus yang lemah, kita harus memerhatikan pengambilan sampelnya ini harus agak jauh dari tebing. Dan juga sebelum melakukan sampling, kita harus memastikan bahwa tidak ada organik yang mengganggu pengambilan sampel. Oke teman-teman, nah di sini kita menemukan salah satu contoh kasus di mana kita menemukan adanya organik dan juga adanya sampah di atas endapan halus itu. Nah dari situ kita harus menyingkirkan terlebih dahulu seperti yang sedang dilakukan dua rekan saya saat ini sedang mencoba untuk menghilangkan organik dan juga sampahnya. Seperti itu, karena nantinya fraksi halus yang akan diayak itu tidak boleh ikut terambil. Maka dari itu kami meminimalisir hal-hal tersebut dengan cara menghilangkan organik dan juga sampahnya. Oke, setelah kita membersihkan dari organik-organik yang dapat menutupi dari pengambilan sampel stream sedimen ini, kita bisa meraba untuk fraksi halusnya. Jadi dalam pengambilan ini kita menggunakan mangkok karena tidak boleh ada benda-benda logam dalam pengambilan sampel stream sedimen ini. Terutama saat pengambilan ini, peraga dari ataupun orang yang mengambil dari sampel ini tidak boleh menggunakan perhiasan yang mengandung berbahan logam seperti jam tangan, cincin, kemudian gelang. Nah, yang kita gunakan saat ini mangkok, dan yang kita perlukan untuk metode stream sedimen ini itu MES 80. Nah, saat kita sudah menuangkan fraksi halus ini, pasti ada campuran dari fraksi-fraksi kasar juga yang ikut terbawa oleh pengambilan sampel ini. Jadi kita menggunakan air untuk lebih mempermudah fraksi-fraksi halus ini lolos ke dalam saringan MES 80. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah mendapatkan hasil sampling stream sedimen 80 MES. Di sini kita menunjukkan fraksinya lebih halus lagi. Di sini dia itu meloloskan karena ini termasuk minus 80 MES dan ini yang tidak lolos itu adalah plus 80 MES. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mengambil sampel itu, kita harus mempersiapkan plastik sampel yang harus dituliskan nama lokasi yang kita ambil sampel itu, terus nama atau kelompok kita, terus jenis sampelnya, terus nomor sampelnya. Lalu untuk manfaat dari metode stream sedimen itu untuk eksplorasi dan untuk mengetahui anomali kadar. Nah, sampel yang kita ambil ini adalah sampel berupa fraksi halus berupa clay, yang dimana kita itu dapat mengetahui anomali kadar. Kemudian untuk sampling ini diperlukan 200 gram sampel minus 80. Oke, perkenalkan saya Gabriela Pascalia Salung. Di sini kita akan melakukan metode pengambilan sampel ini PC atau yang biasa disebut konsentrat. Di sini lokasi pengambilan sampel kita yaitu berada di anak sungai yang ada di Ciwidey. Oke, sekian. Mari saksikan metode proses pengambilan sampel PC atau konsentrat kita pada kali ini. PC merupakan metode sampling di mana menggunakan media air dan dulang untuk memisahkan mineral berat dan mineral ringan. Prinsipnya itu
akan membawa mineral-mineral ringan, dan mineral beratnya itu akan tertinggal di dulang, di dasar-dasar dulang. Nah, jadi setelah diayak, kita akan menggunakan ini yang terlihat seperti tangga atau gerigi-gerigi ini untuk memisahkan antara mineral berat dan mineral ringannya. Caranya cukup dimiringkan saja, terus kemudian kita ambil air ini, disiram dari atasnya. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Jadi setelah tadi kita menggunakan pembuangan mineral-mineral ringannya di sebelah sini, selanjutnya kita pindah ke sebelah sini yang ukurannya lebih kecil, agar mineral-mineral berat yang tersisa ini tetap tertinggal di dalam alat dulang. Nah, jadi setelah beberapa waktu kami mendulang, di sini kami mendapatkan konsentrat mineral berat berupa magnetit. Dapat dibuktikan dengan magnetit pen. Nah, di sini mineral berat yang tertinggal itu berupa mineral magnetit. Jadi selain mineral magnetik, di sini juga saya menemukan mineral pirit. Dapat dilihat menggunakan lup. Mineral pirit ini memiliki bentuk kristal kubus. Nah guys, di sini kita akan mengambil sampel black. Perlu diperhatikan, di tubuh kita jangan ada yang menempel perhiasan yang terbuat dari logam, entah itu emas, perak, tembaga, dan sebagainya, karena bisa terkontaminasi. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin mengambil sampel black, kita perlu melihat lingkungan sekitar. Tempat kita mengambil sampel black tidak boleh terlalu dekat dengan tebing. Kenapa? Karena kalau kita terlalu dekat dengan tebing, bisa saja sampel black yang kita ambil terkontaminasi oleh runtuhan dari tebing tersebut. Nah, dan juga kita mengambil sampel black pada daerah transisi sungai. Jadi arusnya itu tidak terlalu deras dan tidak terlalu tenang. Nah, kebetulan di sini kita memilih lokasi pada belokan sungai, karena di sini kita dapat menemukan daerah transisinya. Nah, bisa kalian lihat juga. Nah, tadi arus transisi itu dari sana itu deras, dan saat selokan sungai ini itu bertransisi menjadi sedikit tenang airnya, atau tidak terlalu deras. Nah, jadi alat yang digunakan untuk mengambil sampel black itu adalah saringan berukuran 10 mes. Nanti untuk next videonya akan ada yang mengambil sampel tersebut. Nah, sekarang kita akan mengambil sampelnya. Nah, oke. Jadi di tangan saya ini sudah terdapat sampel. Di mana sampel ini saya ambil di aliran sungai yang masih aktif, yang masih deras. Di mana keadaan sungai seperti ini memungkinkan sekali bahwa sampel ini tertransportasi dari atas ke bawah gitu. Di mana sampel ini awalnya dari batuan induknya atau batuan asalnya yang terlapukan, kemudian mengalami transportasi hingga sampai sini. Nah, kemungkinan sekali ini sudah sangat jauh, karena dilihat dari bentuknya sendiri sudah lumayan agak bulat gitu teman-teman.
Ini untuk sampelnya sendiri bisa dilihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rockfall. Rockfall ini merupakan fragmen batuan yang terlepas dari batuan induknya yang mengalami transportasi dari tempat asalnya melalui air, gravitasi, dan proses pelapukan. Meskipun tidak berada pada posisi aslinya, rockfall ini juga menjadikan indikasi awal eksplorasi kita yang menandakan adanya mineralisasi di suatu daerah tersebut. Gitu. Nah, tambahan dikit nih dari rockfall ini tujuannya juga sebagai indikasi geokimia adanya anomali di suatu daerah. Nah, di sini itu untuk menunjukkan adanya mineralisasi di hulu sungai atau di daerah ini gitu, teman-teman. Nah, jadi dari sampel rock plot yang kita dapat dari sungai ini, sampel ini menunjukkan ciri-ciri dia ini silika masif, yang dimana bisa dibuktikan dengan kekerasannya keras dan dominan oleh silika. Jadi bisa kita identifikasikan bahwa ini silika masif. Nah, dimana silika masif ini dia berasosiasi dengan sistem epithermal. Jadi bisa dicurigai bahwa hulu dari sungai ini kemungkinan ada sumber deposit epithermal. Oke teman-teman, di sini saya akan mendeskripsikan sampel rock float yang dimana di sini dia ada yaitu silika. Nah, untuk luarnya dia berwarna coklat kekuningan. Nah, di sini kita akan scratch teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa kekerasan itu silika yaitu 7. Nah, begitulah deskripsi sampel rock float yang kita dapat. Sekian, terima kasih. Ya teman-teman, di sini kita mau ngasih tahu tentang teknik pengambilan sampel rock float. Di sini kita harus memilih sampel rock float yang representatif. Kemudian kita pecahkan menggunakan palu geologi. Diusahakan tidak terlalu lapuk agar analisis geokimianya lebih akurat. Teman-teman bisa lihat. Jadi tujuan untuk pengambilan sampel rock float ini yaitu mengidentifikasi adanya anomali geokimia, di mana menjadikan awal eksplorasi atau mineralisasi dan juga batuan asalnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di lokasi pengambilan sampel geokimia, yaitu sampel air rock, yaitu sampel singkatan. Sebelum kita mengambil sampel, kita harus pastikan daerah yang kita sampling itu terhindar dari vegetasi. Daerahnya kita bersihkan dari vegetasi. Selanjutnya kita sampling singkapannya pada daerah yang fresh. Setelah kita mengamati dan mendeskripsi sampel ini, kita dapat mengidentifikasikan bahwa di sampel ini terdapat alterasi berupa clay dan mineral sulfida, yaitu mineral pirit. Dapat dilihat pada sampel ini terdapat mineral sulfidanya, yaitu mineral pirit. Halo, perkenalkan saya Gabriela Pascalia Salong. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode pengambilan sampel soil. Nah, yang pertama itu kita menggunakan hand auger yang mana hand augernya itu diputar guys untuk mendapatkan soil yang ada di horizon B. Nah, jadi ini prosesnya. Jadi ini proses Jadi ini proses pengambilannya. Jadi pada horizon B ini atau zona kelaikan horizon B ini memiliki KTK yang tinggi yang dapat mengikat logam-logam berat. Kenapa kita mengambil di horizon B? Kenapa tidak di horizon A? Karena di horizon A itu memiliki terdapat organik yang cukup banyak. Jadi kita mengambilnya di horizon B, dan juga di horizon B ini memiliki KTK yang sangat tinggi.
tadi. Oke, jadi untuk yang ketiga ini terlihat perbedaan kontras warna, yang dari awalnya hitam menjadi lumayan cerah, dan hingga yang ketiga kali ini sudah tampak cerah warna kuning seperti ini. Oke, jadi dari kesimpulannya kita sudah menembus ke horizon B, di mana sampel ini dapat kita analisis dalam geokimia tanah. Seperti itu.